ada beberapa di dalamnya yang itu serupa dengan informatika. Hari ini Pak Jono akan mengajarkan kalian tentang salah satu aplikasi yang dulu pernah kalian pelajari juga dalam informatika. Kalian masih ingat dengan aplikasi Scratch? Masih dengan aplikasi Scratch. Nah, sekarang ada aplikasi lain yang fitur-fiturnya lebih lengkap, lebih komplit dengan nama PictoBlox. Pak Jono tadi sudah meminta kalian untuk mendownload PictoBlox-nya ya? Ya, oke. Hari ini kita absen dulu ya. Sekarang kita absen dulu ya. Kita ice breaking dulu ya. Ice breaking kali ini membagi menjadi dua kelompok. Ice breaking ini ada kaitannya dengan berpikir komputasional. Nggak pakai mikir, tenang. Nah, nanti Pak Jono akan mendongeng di depan kalian. Ya. Setiap nanti pada saat Pak Jono mendongeng mengatakan harimau, kalian harus mengeluarkan suara harimau. Setiap Pak Jono mengatakan serigala, kalian akan siap ya? Siap untuk mendongeng? Siapkan bantalnya, ambil posisi yang paling nyaman. Pak Jono akan dongeng sebentar lagi. Oke. Tutup aja kali ya. Biar kalian fokus. Ingat, harimau? Serigala? Oke. Di sebuah hutan tinggallah seekor serigala pincang. Hewan itu hidup bersama seekor harimau. Besar berbadan coklat keemasan. Luka yang diderita serigala terjadi ketika ia berusaha menolong harimau. Sang serigala berusaha menyelamatkan kawannya, namun sayang sebuah panah yang telah dibidik malah mengenai kaki belakangnya. Kini hewan bermata liar itu, serigala, tak bisa berburu lagi bersama harimau dan tinggal di sebuah gua jauh dari perkampungan penduduk. Sang harimau pun tahu bagaimana membalas budi. Setiap selesai berburu, di mulutnya selalu tersisa sepotong daging untuk dibawa pulang. Walaupun sedikit, sang serigala selalu mendapat bagian daging hewan berbuah. Sang harimau bahwa tanpa bantuan sang serigala, ia pun sudah mati terpana oleh si berburu. Sebagai balasannya, sang serigala selalu berusaha menjaga keluarga sang harimau dan hewan-hewan lainnya. Golongan serigala selalu tampak mengerikan bagi siapapun yang mendengar, walaupun sebenarnya ia tak bisa berjalan dan hanya duduk teronggok di pojok itu. Cukup, selesai. Terima kasih. Dari sini kalian sudah belajar satu hal dari apa itu berpikir komputasional. Kalian sudah belajar itu di kelas 7. Kira-kira berpikir komputasional bagian mana yang masuk dalam bagian kegiatan kita tadi yang pertama? Satu, berpikir komputasional adalah dekomposisi. Dua, abstraksi. Tiga, pengenalan. Empat, algoritma. Mana yang paling cocok untuk menggambarkan kegiatan kita tadi? Pengenalan pola, betul. Mengenal pola bisa. Polanya ketika disebut serigala, maka akan muncul ketika disebut harimau, ya. Nah, ada pola yang muncul berulang. Sebagaimana komputer selalu bekerja dengan pola-pola tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana komputer berpikir melalui sebuah program. Program yang sudah kalian download tadi, namanya PictoBlox. Oke, sekarang kita buka dulu PictoBlox sama-sama ya. Sebelum Pak Januar membagi kalian menjadi beberapa kelompok,
Mohon perhatikan dulu apa yang Pak Jenol jelaskan ya. Ikutin step by step supaya benar-benar paham ya. Supaya benar-benar paham bagaimana cara memfungsikan atau menggunakan PictoBlox dalam membuat sesuatu project. Nanti kalau mau eksplorasi itu di rumah aja ya. Kalian kan sudah download aplikasinya, silahkan mau eksplorasi di rumah aja. Yang sekarang Pak Jenol akan sampaikan step by step sesuai dengan target tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian mengenal dulu apa yang namanya PictoBlox ya. Nanti setelahnya silahkan kalau kalian mau eksplorasi di rumah sejauh mana sih mirip sama Scratch, silahkan aja ya. Nanti di rumah aja. Nah sekarang sudah buka ya, tampilannya udah muncul begini, semuanya muncul begini. Silahkan ketik tulis yang MySpace. Klik MySpace. Ada tanda tambah di bawah, tulis tanda tambah. Sprite, namanya Sprite. Kalau kalian mau menambah Sprite, tekniknya mungkin agak sedikit berbeda dengan Scratch ya. Kalian bisa klik ini tanda ruang plus, tanda ruang plus. Nah di situ isinya kurang lebih sama seperti di Scratch ya. Ada banyak Sprite yang bisa kalian pilih. Silakan boleh pilih, boleh diganti Sprite yang mau kalian gunakan. Kalau Pak Jenol tetap si Tobi aja. Ini namanya Tobi, bukan Tok Tobari. Tobi ya. Tobi. Pak Jenol tetap pakai Tobi. Kalau kalian mau pakai yang lain silakan. Juga ada wait, repeat, forever. Kemudian fungsi if, then, else sama seperti di Scratch. Kemudian ada sensing juga sama seperti di Scratch ya, untuk membuat dia seperti memiliki indera, bereaksi ketika disentuh, bisa pakai sensing. Kemudian operator untuk masukkan fungsi matematika ke dalamnya, lebih dari, kurang dari, sama dengan, tambah, kurang, bagi, di operator ya. Kemudian ada variabel. Masih ingat bagaimana cara menggunakan variabel? Ya, variabel fungsinya apa? Contoh kalau misalnya di game kalian yang mau kalian buat itu ada score, maka tambah variabel score, make variable, tambahin score misalnya. Oke, ya, datanya dalam bentuk nomor misalnya number ya. Kemudian berlaku untuk siapa saja, hanya untuk sprite Tobi atau hanya untuk semua sprite. Kalau kalian klik sprite Tobi aja, oke. Nah maka di sini nanti akan muncul score ya. Mau juga. Oke, mau. Sekarang coba berpajak klik bendera hijau. Wih, di tengah. Ya. Artinya ini posisi X0, Y0. Si Tobi berada di posisi X0, Y0. Karena Pak Jenol set dia berada di posisi itu ketika Pak Jenol klik bendera hijaunya. Ubah ukurannya bisa kan? Terus, ini kan Tobinya ngadep kanan nih. Kalian mau dia ngadep kiri. Gimana caranya? Caranya adalah kalian ke custom. Kalau di direction nggak bisa. Itu direction untuk membuat dia bolak-balik aja, salto, putar balik ayam dan lain-lain, itu directionnya. Tapi kalau kalian mau rubah arah badannya dia, kalau di Scratch dulu biasanya di pojok kanan bawah itu sudah ada, langsung bisa kalian rubah parameter ukurannya. Sedangkan kalau di PictoBlox kalian harus akses di Tobinya. Jadi di sini ya. Nah, di sini kalian klik, nanti akan muncul tanda aduh. Nah, muncul adunya ya ketika mengenai batu. Ulang lagi. Hello, aduh. Muncul ya. Seperti itu. Nah, itulah fungsi-fungsi sederhana.
sekali dengan matematika. Relate atau tidak? Relate banget ya. Bagian apa saja yang relate dengan matematika? Kira-kira? Variabel, apa lagi? Koordinat, ya. Koordinat. Ya, bahkan ada tanda lebih dari, kurang dari, sama dengan, ya. Kalian bisa menggunakan semua itu yang basicnya ada di dalam matematika. Kalau kalian tidak menyentuh hal-hal seperti ini, kadang kalian nggak tahu tuh fungsinya nanti matematika buat apa sih di kehidupan nyata. Ternyata dalam pemrograman semua aplikasi itu pasti menggunakan hal-hal seperti ini.